kesempatan yang keberikan bagi kami berkumpul dalam nama-Mu. Amin. Firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul, maka Engkau hadir. Kami Yes. percaya saat ini Engkau hadir, Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu, Tuhan, hari ini menambahkan iman kami padamu. Amin. Agar kami bisa lulus dalam setiap ujian-ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kami, Tuhan. Terutama untuk bisa menjadi dewasa rohani, bisa diperbaharui untuk lebih serupa lagi dengan. Terima Yes. kasih Tuhan, dalam nama Terima Tuhan kasih. Yesus. Kita yang siap ditabur firman Tuhan, kita katakan amin. Amin. Oke, shalom. Ya. Shalom. Ini WLG baru ya. Nah, jadi ini ada New. cabang baru dari WLG katanya begitu. Ya, new WLG. New. Ya. Oke, hari ini saya tergerak untuk membawakan tema tentang ujian Tuhan. Nah, ujian Tuhan ini dalam hidup kita pasti ada ujian. Nah, semua anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Lebih banyak lagi cobaan hamba Tuhan gitu ya. Nah, ujiannya banyak dan itu tidak jauh-jauh dari dua ujian. Nah, apa itu ujiannya? Yaitu ujian iman dan ujian kasih. Nah, hari ini saya akan bawakan, sebentar saya coba, ini bisa saya share ya, Val ya. Udah muncul? Udah. Sudah Pak, oke. Udah ya, oke, fine. Ya, jadi ujian ini saya nanti ambil dari kitab Ayub. Nah, Ayub 23 ayat 10. Nah, di sini ditulisnya begini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, masalahnya apakah kita seperti Ayub? Tiap kali ujian Tuhan datang, kita timbul iman yang mana? Iman yang seperti emas, yang dibakar dengan apapun tetap emas, atau yang jerami, yang bisa kebakaran. Nah, gitu ya. Nah, jadi tidak ada satupun anak Tuhan maupun murid Tuhan yang tidak ada ujiannya. Nah, kalau anak kita sekolah aja ada ujian yang mau naik kelas ya. Apalagi mengikut Tuhan, pasti ada juga ujiannya. Dan lebih parah lagi kalau kita nggak naik-naik kelas, nggak lulus-lulus ujiannya. Itu ujiannya datang terus. Ujian yang sama sampai kita menang. Baru bisa naik level. Nah, bahkan papa saya pernah bilang dalam hidup saya itu, dia bilang, Ferry, dalam hidup kita semakin besar pohonnya, maka anginnya semakin kencang. Makanya perlu akar yang kuat. Nah, gitu ya. Nah, makanya ketika ujian Tuhan datang, yang nanti akan dimaksudkan adalah untuk menguji ketaatan dan menaikkan level iman kita. Nah, ketika ujiannya datang, pastinya kita perlu sesuatu yang kita bisa pegang sebagai dasar untuk bertahan sebagai fondasi. Nah, itu pastinya firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana ujian-ujian ini datang. Dan saya juga akan bersaksi dari dua macam ujian yang selalu hadir dalam hidup saya dan pernah saya alami, yaitu ujian iman dan ujian kasih. Nah, sekarang kenapa sih alasannya dikasih ujian? Nah, gitu ya. Nah, Tuhan memberikan ujian pada kita yaitu karena Tuhan ingin memakai masalah-masalah yang diberikan, ujian-ujian itu, untuk pendewasaan rohani dan membentuk kita menjadi bejana yang sesuai dengan kehendak Allah, yang akan dipakai olehnya setiap saat. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, jadi kalau ujian datang, tujuannya supaya kita jangan seperti bayi rohani terus. Nah, yang sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit bersungut-sungut, nah gitu ya. Nah, terus selalu gampang jatuh dalam dosa, bahkan menikmati perbuatan yang lama kita mau balik lagi ya gitu ya, tobat kumat, nah kayak gitu. Nah, kita harus mengalami pendewasaan rohani. Pendewasaan itu satu proses, tidak ada yang namanya instan. Nah, Tuhan menggunakan masalah-masalah sebagai alat ujian. Bahkan Tuhan bisa pakai setan. Contoh di Ayub. Nah, ya kan? Nah, dalam kitab mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan menguji menggunakan cobaan setan.
Bedanya cobaan dan ujian apa? Ujian itu untuk membangun tujuannya. Nah, tetapi kalau yang namanya cobaan itu untuk menjatuhkan, membinasakan. Nah, gitu. Jadi itu bedanya. Tetapi Tuhan bisa selalu pakai. Nah, jadi tanpa adanya ujian, kita juga tidak bisa mengalami yang namanya mujizat. Kenapa? Karena manusia kan semua diberikan otak, diberikan akal budi, kemampuan berpikir, kemampuan untuk memutuskan sesuatu gitu ya. Nah, ketika masa ujian-ujian itu datang yang sesuai dengan kemampuan kita, maka kita tidak perlu Tuhan. Ah, gitu. Kapan kita perlu Tuhan? Kapan kita bisa tahu bahwa Tuhan itu nyata, yaitu ketika masalah melebihi kekuatan kita. Barulah ada yang namanya mukjizat. Barulah kita tahu, oh Tuhan itu lebih besar dari saya. Nah, barulah tahu, oh ternyata kita harus memiliki iman yang mengalami Tuhan yang Maha Kuasa itu. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami. Nah, contoh ketika bangsa Israel di Yeremia 32:21, itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dia harus mengalami Tuhan. Karena selama 400-an tahun mereka dijajah Mesir, mereka tidak pernah lagi tahu tentang Tuhan leluhur mereka. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub mereka tidak kenal lagi. Karena terlalu lama dijajah. Mereka taunya siapa? Dewa-dewinya Mesir. Nah, makanya ketika keluar dari Mesir, mereka masih hatinya tuh sesuai dengan ajaran-ajaran dewa-dewa itu. Makanya Tuhan bawa 40 tahun dengan cara apa? Selalu setiap saat memperlihatkan dirinya. Adam tiang awan, tiang api. Supaya mengenal kembali Tuhan yang maha kuasa itu. Nah, yang memberikan mujizat, kasih roti dari langit, ya kan? Kasih makan daging. Ada apapun sampai akhirnya ketemu Laut Teberau itu dia harus membuka laut merah itu gitu kan. Belakang ada tentara yang besar. Kalau dia pakai kemampuan orang-orang Yahudi kan pintar-pintar ya. Nah, tetapi dengan kepintaran mereka saat itu mereka nggak bisa menemukan jalan keluar, pasti mati. Nah, tetapi Tuhan menunjukkan dirinya bahwa dia melebihi kemampuan kita. Makanya kita harus mengalami iman yang katanya begini, Allah menyediakan apapun yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Barulah kita mengalami Tuhan. Barulah kita tidak punya iman yang hanya katanya. Nah, banyak orang katanya sih Tuhan itu maha kuasa. Ngalamin nggak? Kagak. Katanya sih kita anak Tuhan nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Nyatanya masih takut, masih khawatir. Nah, berarti dia cuma iman katanya saja. Nah, gitu ya. Nah, makanya tujuan Tuhan memberikan ujian pada kita supaya kita mengalami Tuhan itu. Dan apalagi untuk menguji kemurnian iman kita. Iman harus diuji dalam hal ketaatan. Nah, gitu ya. Nah, kenapa Adam dan Hawa dikasih ujian ada pohon satu yang nggak boleh dimakan buahnya? Ujian ketaatan. Nah, di 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan, maksud semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika Yesus datang menurut di Injil Lukas 18 ayat 8 kalau salah itu mengatakan ketika hari kedatangan Tuhan hanya mencari adakah iman di bumi. Dia nggak tanya status kita, nggak tanya gelar kita, hartamu berapa banyak. Enggak, dia cari iman. Nah, iman yang bagaimana? Iman yang taat. Iman yang percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Nah, kita percaya nggak ada Tuhan? Murid-murid Yesus beberapa kali ada ujiannya mereka nggak percaya ada Tuhan di samping mereka. Mereka fokusnya apa? Masalahnya di depan mereka. Sehingga gagal fokus. Nah, orang-orang yang bisa mengalami Tuhan hanya orang yang tetap fokusnya pada Tuhan. Nah, banyak anak-anak Tuhan kadang fokusnya sama siapa? Gembalanya, fokusnya pada ajaran gereja. Akhirnya ketika gembalanya salah atau apa sakit hati. Nah, ya kan nggak mau lagi ke gereja, kepahitan, murtad bahkan. Karena gagal fokus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu fokusnya Tuhan.
supaya iman kita naik. Nah, kita lihat ada 2 ujian. Nah, ujian yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kita lihat ujian iman. Nah, ujian iman ini saya ambil di 2 Korintus 13 ayat 5 dan ujian kasih di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. 2 ujian ini pasti akan kita alami. Kita masuk ke yang pertama. Ujian iman. Oke, 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiki dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya tuh bait Allah. Bahwa Allah yang katanya, gitu ya. Kalau bagi yang tidak mengalami, dia hanya bilang katanya. Katanya Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu ada di dalam kita. Itu katanya. Bagi yang tidak mengalami. Nah, tetapi bagi yang mengalami, dia akan percaya. Sehingga dia bisa berkata, Roma 8:31. Jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, itu kalau yang percaya. Bagi yang mengalami. Nah, apakah ujian ini datang pada hamba Tuhan juga? Iya, saya mengalami banyak hal. Ya kan, terutama yang terakhir inilah. Yang terakhir ini kena serangan jantung. Ya kan? Nah, serangan jantung. Waduh, dengan uang harus menyediakan 353 juta untuk pasang 4 ring. Uang dari mana? Nah, gitu ya. Tapi iman, Tuhan sediakan dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan. Nggak pernah saya timbul dalam hati, yang pernah saya dengar, nggak pernah. Tuhan tunjukkan. Bahkan Tuhan lewatkan saya dari maut, yang harusnya besoknya saya pelayanan ke Jawa Tengah. Kalau hari ini saya tidak pergi kontrol, saya mungkin lewat. Karena waktu saya kontrol langsung diperiksa, oh ternyata serangan kedua udah lagi berjalan. Cepat-cepat dokter dia bilang, jangan kemana-mana, langsung masuk rumah sakit. Sampai akhirnya Tuhan mendahulukan, saya dapat urutan nomor 1 ketika dioperasi. Yang nunggu dari pagi yang dapat nomor 1, ibu-ibu marah-marah di ruang operasi. Kita mau operasi, malah dia masuk ruang operasi marah-marah, bayangin. Kenapa? Karena dia urutan pertama, harusnya dia dioperasi dulu. Dan dia tunggu dari pagi, ini udah malam. Saya dapat urutan pertama yang harusnya urutan ketiga. Itu Tuhan saya. Ketika apapun itu, Roma 8:28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau apapun ujian datang itu untuk kebaikan kita, jangan selalu negatif. Kita harus responnya positif. Selalu bilang, oh Tuhan, terima kasih. Ada ujian datang. Tujuannya apa? Untuk kita supaya dewasa. Untuk kita lebih serupa lagi dengan Tuhan. Nah, ketika saya akhirnya sembuh, diperkenalkan lagi dengan apa? Komunitas. Komunitas yang bisa mengajarkan saya tentang bagaimana makan yang sehat. Nah, gitu. Sehingga akhirnya saya sekarang sangat sehat. Timbangan saya sudah sekarang 78. Tadinya waktu serangan jantung tuh 92. Nah, gitu ya. Dan dulu gula darah saya waktu saya kena serangan jantung itu 400-500 gula darah saya. Sekarang cuma 110 gula puasa. Habis makan paling 150 paling tinggi. Nah, gitu ya. Jadi selalu ada sesuatu yang baik. Kalau saya nggak dikenakan serangan jantung, mungkin saya masih belum mau fokus tentang makan yang sehat. Nah, gitu ya. Karena harus dipaksa. Nah, Tuhan bilang, aku akan menghajar anakku. Mendisiplinkan. Nah, gitu. Tentang pencemaran jasmani. Tapi adalah iman yang membuat saya percaya bahwa yang saya alami itu adalah dari Tuhan. Supaya saya bertumbuh. Nah, gitu. Supaya saya menjadi dewasa. Nah, iman yang ingin Tuhan berikan pada kita adalah iman yang benar-benar bisa mengalahkan dunia. Hal-hal duniawi, kesulitan ekonomi, penyakit kritis, masalah pernikahan, semua. Kita harus menang sebagai orang yang mengikuti ujian iman itu. Keluar sebagai pemenang. Sehingga kita tidak khawatir. Dan iman adalah satu-satunya kunci untuk pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Dan untuk mengalahkan semua masalah kehidupan dunia. Kata Tuhan, kalau imanmu ada sebesar biji sesawi saja, gunung ini dapat dipindahkan. Nah, gunung ini
adalah gunung-gunung masalah dalam hidup kita yang bisa kita pindahkan, gunung apapun. Nah, gitu kan. Jadi kita harus benar-benar punya iman yang bisa mengalahkan semua hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kalau kita tidak punya itu, maka kita tidak bisa benar-benar serupa dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau serupa dengan Tuhan, maka semuanya mungkin. Nah, itu yang harus kita punya, iman seperti itu. Walaupun secara kasat mata kita lihat, wah ini mah nggak mungkin lah. Nah, gitu. Tapi Tuhan melihatnya berbeda. Kenapa? Karena dia punya kuasa. Dan kuasanya sudah diberikan pada kita. Nah, masalahnya percaya nggak? Ketika tidak percaya, kuasa tidak bisa bekerja. Ketika kita bimbang, kuasa tidak bekerja. Ketika kita takut dan khawatir, kuasa tidak bekerja. Diperlukan iman untuk bisa bekerja. Lalu yang kedua adalah ujian kasih. Nah, ujian kasih ini juga luar biasa. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian kamu akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ternyata kita belum bisa disebut anak Allah, belum bisa disebut murid-murid Kristus, kalau tidak bisa mengasihi. Dan ujian kasih itu selalu datang agar kita jadi pelaku kasih. Nah, gampang nggak? Enggak. Ya, dalam hidup saya ujian kasih itu apa? Ketika saya masih pengusaha, tapi sudah bertobat gitu ya. Ketika saya keluar dari penjara, terus bertobat di Pria Sejati, terus diberikan usaha di dalam penjara gitu ya, jadi mitra koperasi lapas. Nah, ketika dalam usaha itu lagi bagus-bagus, nah saya dalam usaha itu saya dapat kredit rekening koran. Nah, kayak rekening koran. Dan itu ada dengan jaminannya rumah saya. Nah, rumah yang baru setahun kami tinggali. Karena itu kita bangun dari tanah kosong. Nah, baru setahun ditinggal, kita jadikan leverage, jadikan anggunan. Nah, akhirnya satu kali dalam pelayanan. Nah, ini kadang pelayanan jadi komunitas rohani, tapi isinya rohana. Nah, gitu ya, kalau menyangkut soal duit. Nah, gitu ya. Isinya kayak gitu. Ya, pelayanan, bahkan pelayanan di Pria Sejati, di FGB, di macam-macam pelayanan. Wah, ini pengusaha rohani nih. Ternyata rohana semua, tiga-tiganya. Nah, mereka bilang sama saya, brother, kamu kan ada KRK, dipakai semua enggak? Oh enggak, saya cuma pakai 25% buat modal kerja saya. Oh ya udah, yang 75% boleh nggak kami pinjam? Wah, saya karena namanya pelayanan ya, lagi wah on fire, percaya aja. Kasih cek, kasih giro, ini udah pakai aja, yang penting balikin ya. Nah gitu. Akhirnya apa? Nah, biasa simsalabim hilang gitu kan. Nah, ketika hilang semua, kan pasti banknya nagihnya ke saya. Dulu ujian kasih saya mulai masalah uang ya, masalah uang. Oke lah, masih bisa gitu ya, karena kita usaha. Puluhan juta. Masih bisa gitu ya, masih bisa. Ratusan juta. Aduh, berat gitu ya. Tapi masih diampuni gitu ya. Ini miliaran. Sampai harus kehilangan rumah. Ini bagaimana mengasihi? Bagaimana mengampuni? Waktu itu saya sudah dipercayakan untuk bekerja sama dengan Secapa Polri untuk jadi pembina rohani di sana. Nah, teman-teman saya yang lain bilang, bro aja satu lah, AKBP aja cukup, tekan aja minimal setengah balik. Daripada hilang semua, puji Tuhan saya punya istri penolong yang sepadan. Nah, dia bilang, Pi, kayaknya kalau kita mengampuni orangnya, kita nggak mau lapor polisi, karena kita melakukan firman, terus kita kehilangan rumah, saya yakin Tuhan tidak pernah berutang. Nah, Amsal 19 tuh ya kan. Nah, Tuhan, kita memiutangi Tuhan ketika kita berbuat kasih pada orang, dan Tuhan berjanji akan membalasnya. Akhirnya kami berdoa, sepakat, itu 2 hari kemudian tuh saya ulang tahun waktu itu. Hadiah ulang tahun saya adalah saya kehilangan rumah saya. Kalau saya tidak punya iman yang kuat pada Tuhan, saya akan mengeluh. Tuhan, kok hadiah ulang tahun saya kehilangan rumah ya? Nah gitu. Saya ngontrak 2 tahun.
Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah firman-Nya tidak ya dan amin. Tuhan hanya ingin ujian saja. Sampai di mana kamu taat. Setelah dua lebih besar daripada yang saya kehilangan. Itu Tuhan saya. Bagaimana dengan Anda? Percaya nggak punya Tuhan yang seperti itu? Yang kadang memberikan ujian yang aduh kayaknya berat ya. Nah gitu ya. Nah 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi tidak bisa kita bilang, oh saya anak Allah, tapi enggak. Pasti masih ada kasih yang bersyarat. Karena kasih Tuhan tuh unconditional. Tidak ada batasannya. Berapa kali mengampuni? 7 kali 70 kali. Pada orang yang sama, yang melakukannya pada hari yang sama. Kalau dibagi 490 bagi 24 jam itu 3 menit sekali. Nah gitu ya, bisa nggak? Kasih itu selalu mengampuni. Kasih itu selalu berbagi. Kasih itu selalu rela berkorban. Kita harus jadi pemenang. Kapan lagi saya kasih ujian? Nah, ada satu lagi ujian kasih saya. Waktu saya pelayanan pria sejati juga. Jadi satu kali kami bagikan flyer. Mau camp di Lembang. Saya posting di salah satu grup rohani, grup di Cikampek gitu. Ada yang komen di Facebook itu, pokoknya komennya sinis banget lah. Ah ini mah bukan pria sejati, pria sontoloyo. Nah saya bingung kenapa nih orang, tapi saya jawabnya selalu pakai ayat ya, ayat yang baik lah gitu kan. Ampunilah segala macam. Ya kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan yang kayak gitu. Nah ini bahas beberapa kali, dia cuma tanya satu. Ya udahlah saya anggap Bapak pria sejati lah gitu kan. Nah, saya cuma kasih satu pertanyaan kepada Bapak. Kalau Bapak pria sejati, Bapak dipukul orang balas nggak? Dia tanya begitu. Nah, biasa kan? Karena kita masih rohani gitu kan, ngambil ayat apa tuh? Pukul pipi kanan, kasihlah pipi kiri. Ya gitu ya. Habis dikasih tuh ayat, dia nggak komentar lagi, udah diem. Saya pikir udah selesai dong. Nah, kita camp. Hari Sabtu camp. Nah, waktu Sabtu itu saya sibuk. Nah, sibuk dari pagi sampai malam di ruangan camp. Malam baru sore itu saya keluar, baru makan sate di Lembang itu. Tiba-tiba di grup Facebook itu orangnya tulis, pria-pria sejati Allah lagi makan sate. Katanya. Waduh, teman-teman saya telepon, bro, kayaknya kamu diikutin tuh katanya gitu. Saya bilang udah tenang aja, camp kan banyak orang, ngapain takut? Saya bilang ya paling dia cuma ya itulah biasalah, saya bilang cuma bullying kita aja gitu. Besoknya ada satu sesi tentang bertekun dalam firman dan itu sesinya pagi-pagi, jam 6 pagi. Saya ngantuk. Nah, karena bukan sesinya saya keluar, saya ke kafetaria di kantin. Itu ada satu ketua wilayah saya, satu ketua area, satu lagi pembicara. Dan mereka juga ngobrol soal yang di grup itu. Ini orang kenapa ya kepahitan banget sih bro? Bro salah sama apa sama dia? Saya bilang saya nggak kenal bro. Ini aja saya cuma baru dikasih masuk suruh posting di grup ini. Saya nggak pernah, saya bilang gitu. Nah tiba-tiba datang 2 orang. Satu agak tua, satu lagi anak muda. Yang tua ini datang ke belakang saya, dia langsung gampar dari belakang. Pak, pak gitu kan. Saya baru lihat begitu, yang muda gampar lagi dari depan gitu kan. Tapi karena yang muda ini muda, dia kabur cepat larinya. Yang tua nih nggak bisa lari. Saya tangkap gitu kan. Nah, ketika tangkap saya langsung tanya, "Bapak siapa? Kenapa pukul saya? Saya salah apa?" Saya bilang gitu kan. Terus dia teriak sama yang kabur, dia bilang, "Wah, ternyata nggak dibalas. Bener lu," katanya. Waduh, saya langsung ingat, wah ini orang Facebook ini. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya saya tangkap, saya bilang, "Bapak duduk dulu, Pak." Saya bilang, "Saya mau tanya, Bapak kok kesel banget sama saya? Saya salah apa sih? Saya kenal Bapak juga enggak." Saya bilang gitu. Nah, ini dia cerita. Ternyata di keluarga dia itu sebagai keluarga orang kaya di Cikampek. Nah, ini kakaknya, kokonya gitu, itu ada pengusaha terkenal. Dan keluarganya jadi taraf hidupnya naik karena kokonya berhasil. Nah, gitu. Satu kali istri dari kokonya ini kabur sama orang yang pernah ikut camp pria sejati. Ah, gitu. Istrinya dibawa kabur. Nah, kokonya stres. Pabriknya tutup, semua usahanya tutup. Akhirnya mereka satu keluarga juga akhirnya jatuh. Nah, mereka benar-benar kesel ya namanya pria sejati itu. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya kami bilang, "Bapak udah pernah ikut camp?" Saya bilang gitu. "Bapak tahu apa yang kami ajarkan?" Kalau orang-orang datang ke camp ini hanya tahu apa yang kami ajarkan, tapi tidak menjamin mereka melakukan yang kami ajarkan. Saya bilang gitu.
Nah, apakah sekarang saya tanya, Bapak pergi ke gereja nggak? Iya. Nah, di gereja masih banyak pembuat dosa nggak? Iya. Kalau gitu yang salah siapa? Gerejanya. Nah, gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang, udahlah Pak, saya tetap akan memaafkan Bapak. Dia bilang, saya lapor aja, depan tuh ada polsek katanya. Bapak, lo boleh laporkan saya aja, saya akan ngaku saya pukul Bapak. Saya bilang, Pak, kami pria sejati tidak mengajarkan itu. Nah, tapi kami mau supaya Bapak punya damai. Boleh nggak kami mendoakan Bapak? Akhirnya saya bertiga dengan ketua area saya sama pembicara, kita doakan. Dia nangis-nangis ketika didoakan. Setelah itu dia baru bilang, baru kali ini saya menemukan komunitas yang benar-benar menjalankan firman Tuhan. Akhirnya setelah itu saya dengar di Cikampek itu dia jadi lebih baik. Dan akhirnya saya diundang ke grupnya dia di Facebook, yang grup pribadi dia. Dan saya disuruh posting firman di sana. Wah, puji Tuhan, saya bilang gitu. Jadi ternyata mengalahkan kejahatan dengan kebaikan itu benar-benar ada. Tetapi ketika kita mengalahkan kejahatan, jangan pakai kasih yang sedikit. Pakailah yang banyak. Nah, gitu ya, kebaikan yang banyak, kasih yang banyak. Jangan yang cuma sedikit, nggak bisa. Nah, makanya kasih Tuhan tuh unlimited. Besar tanpa batas, baru bisa mengalahkan semua kejahatan. Nah, gitu ya. Itulah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Anak yang punya kasih. Nah, gitu ya. Jadi Tuhan akan selalu memberikan ujian dalam hidup kita. Apapun ujiannya, kita harus keluar sebagai pemenang. Firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 2:6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata wajib itu tidak bisa kompromi. Wajib itu artinya ada tanggung jawab, ada hukuman kalau tidak dilakukan. Ada konsekuensi. Nah, gitu ya. Pastikan kita lulus dalam setiap ujian iman, ujian kasih yang diberikan Tuhan pada kita. Agar kita layak, agar kita bisa dikenal Tuhan. Nah, kata dalam Alkitab, bukan yang berseru-seru nama Tuhan, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Baru dikenal. Kalau enggak dia bilang, enyalah kau pembuat kejahatan. Ya kan? Jadi hati-hati, jangan sampai kita tidak memiliki iman yang Tuhan kenal. Nah, jangan yang iman katanya. Nah, gitu ya. Jadilah, punyalah iman yang mengalami Tuhan. Setiap firman Tuhan tuh hidup. Setiap firman itu ya dan amin. Ngalamin nggak? Kalau enggak, maka kita perlu mengoreksi diri kita. Oke? Ya, jadi itu mungkin kira-kira hari ini yang bisa saya bawakan. Dan saya harap setelah hari ini kita semua punya iman. Mau mengalami firman Tuhan itu. Mau benar-benar menjadi anak yang dikenal Tuhan. Jangan yang hoax, yang katanya. Nah, gitu ya. Saya pernah satu kali ada tagline di Facebook itu yang benar-benar memukul saya. Dia dari muda, dari organisasi Suci. Nah, kan Suci tahu sendiri ya, mereka sangat punya kasih. Ada dimanapun bencana alam, mereka nyampe duluan. Nah, dia kasih tagline. Nah, tagline-nya apa? Anda mengajarkan kasih, kami pelaku kasih. Nah, bayangan. Kita orang Kristen tuh sangat terpukul kalau begitu. Ya, kita mengajarkan kasih, benar. Tapi apakah orang Kristen lebih mengasihi daripada orang suci ini? Kayaknya masih jauh kadang kalau kita lihat. Nah, gitu ya. Makanya lakukanlah apa yang firman, kalian jangan pilih-pilih. Tapi pasti datang dia ujiannya dua ini. Harus menang. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami untuk bisa mengalami Engkau Tuhan. Lewat ujian-ujian yang Engkau berikan. Baik ujian iman maupun ujian kasih. Agar kami benar-benar Engkau kenal ketika waktu kami sudah tiba. Dan Engkau akan berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi. Jangan sampai kami tidak Engkau kenal Tuhan. Bahkan Kau bilang, enyahlah kau pembuat kejahatan Tuhan. Kami membutuhkan belas kasihan. Ampuni segala dosa kesalahan kami apabila kami selama ini tidak taat Tuhan. Ajari kami, pimpin kami dengan Roh-Mu agar kami selalu melakukan firman-Mu. Perbaharui kami terus-menerus untuk lebih serupa lagi dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Makasih Pak Peri buat firman-Nya. Biarlah kita semua belajar
menjadi pribadi yang mau berubah, mudah dibentuk, dan mau terus belajar dari firman Tuhan ini. Karena setiap orang beriman pasti akan menghadapi ujian. Dan ketika ujian itu datang, dikatakan tetaplah fokus pada firman Tuhan. Ya. Oke, sebelum saya pimpin doa syafaat,